Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat dalamnya komputer ya. Jadi komputer ini sudah ada yang rusak ya. Jadi memang yang kita gunakan ini adalah komputer yang tidak terpakai, meskipun ini versi i5 ya, Core i5 Intel, Windowsnya Windows 7 original ya, tapi ini sudah rusak karena pemakaian ya. Nah, ini komputer build up ya. Jadi komputer build up itu biasanya sudah compact, dalam artian bukan rakitan ya, bukan rakitan. Diharapkan kalau membeli komputer yang build up itu bisa awet ya. Biasanya memang seperti itu ya, tapi karena kadang-kadang ada kondisi misalnya listrik yang tidak stabil ya, maka itu bisa mempercepat ya, bisa mempercepat komputer itu rusak ya. Misalnya dari rangkaian PSU ya, power supply unit, yang kena aliran listrik yang tidak konstan ataupun terganggu ya, maka dia nanti akan merusak hard disk ya, dan kemudian mungkin juga memori juga nggak bisa bekerja dengan baik, bisa jadi seperti itu. Nah, keunggulan dari PC build up itu selain compact juga mungkin seluruh bagian dari komputer itu merupakan buatan satu merek ya, atau paling tidak jika dia merakit dari beberapa merek itu dia memilih yang terbaik ya. Nah, maka sebetulnya lebih memilih build up atau lebih memilih rakitan itu monggo ya, tergantung dari pemakaiannya ya, dan ketersediaan dari dana ya. Kalau saya sendiri lebih cenderung ke build up ya, karena build up itu memang friendly ya, semuanya mungkin safety-nya, mungkin handlingnya itu lebih bagus. Cuma kejelekan build up adalah dia nggak bisa diganti-ganti spare part-nya dengan mudah atau universal ya. Nah, itu kelemahannya itu ya. Jadi kalau PC rakitan itu bisa dicampur aduk ya. Nah, tapi kualitasnya juga di bawah ya. Tapi bisa jadi kalau Anda memilih yang terbaik ya, seperti memasak itu ya, kalau Anda memilih cabenya yang terbaik, kemudian dari daerah tertentu, misalnya cabai daerah Padang dengan cabai daerah Solo berbeda ya, maka akan menghasilkan masakan yang rasanya berbeda ya. Misalnya juga kelapanya itu juga bisa jadi beda, karena struktur tanah di Sumatera Barat dengan di Jawa berbeda dan lain sebagainya ya. Nah, baiklah, kita akan bongkar ya satu makhluk ya yang kita akrabi setiap hari. Masa sih kita nggak tahu dalamnya ya, fungsi-fungsinya secara kasar ya, karena saya bukan teknisi ya, saya cuma lama aja berkecimpung di komputer. Semenjak tahun 87 itu saya sudah mengenal komputer ya, dari mulai XT ya, kemudian AT ya. XT itu cuma kecepatannya cuma 8 sampai 12 itu sudah turbo ya, 12 MHz, sedangkan sekarang itu ada yang mencapai 4000 sampai 5000 MHz ya. Anda bisa bayangkan berapa lipatnya ya. Nah, jadi kita akan buka. Kalau rakitan itu sekarang casingnya ini casing tempat untuk mengcover ya semua isi komputer. Casing itu sekarang bagus-bagus ya. Kalau zaman dulu tuh pernah mengalami penurunan di era tahun atau di era Pentium 1 atau Pentium 2 ya. Nah, itu sudah mulai casing itu turun terus ya. Seperti makanan ya. Makanan itu kalau zaman dulu ya, kita mau beli misalnya bakwan begitu ya, itu isinya lengkap ya, ada apa komponen-komponen yang lengkap ya. Nah, sekarang ini dikurangi ya, nggak ada udangnya ya, kemudian telurnya sedikit dan lain sebagainya. Casing juga begitu,
dulu di era-era Pentium 2 ya, itu casing itu mulai sedikit skrupnya ya. Kalau yang rakitan ya itu skrupnya bisa jadi banyak. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini kita buka. Kalau di build up itu selalu ada ininya ya, kayak seperti lubang. Ini fungsinya kalau kita kasih gembok atau pengunci itu, ini tidak bisa dibuka ya, tidak bisa diganggu oleh orang-orang yang berkepentingan, yang tidak berkepentingan. Nah, ini seperti ini, rapi sekali. Dan ini lubang untuk USB ini ada banyak banget ya. Ya, ini yang biru padahal ya, bukan yang hitam. Yang hitam ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini yang belakang saja ya, yang belakang aja. Ini yang depan masih ada lagi ya. Jadi memang dimanjakan betul kalau casing yang luar negeri itu. Ini berarti ada berapa tadi? 6 dengan 4 ya, ada 10 ya. Ini yang versi hitam yang kecepatannya biasa ya. Kalau ini yang versi cepat ya, yang 3.0 kan. Nah, seperti itu. Belum lagi ada tombol-tombol slot-slot yang lain yang kita tidak mengenal ya. Semakin canggih maka semakin banyak fasilitas yang disediakan. Nah, ini kita buka. Membukanya tidak usah pakai skrup ya, lain dengan PC rakitan kadang ada skrup ya. Kalau sekarang sudah mulai membaik juga. Nah, di sini harusnya ada hard disk ya, ada hard disk di sini. Tapi ini dikasih kotak, biasanya biru ya, warnanya biasanya biru kotak. Dan kalau membukanya juga dibeginikan ceklek ini ya. Dan biasanya ini arahnya begini ya. Ini hard disk sudah rusak ya. Ini memang yang kita gunakan sudah rusak semua. Ini rusak power supply-nya ya, dan kita nggak bisa ganti. Kalau mengganti ini ada spare part-nya ya, sampai 800.000 ya, sampai 1 juta. Nah, ini harusnya ada selongsongnya, tapi sudah saya ambil ya. Nah, ini kita singkirkan ya. Nah, kemudian ini adalah unit power supply. Ini juga begitu ya, enak sekali ya membukanya. Nah, ini ada kabel-kabel ya, kabel-kabel ini dalamnya ini di sini semua. Nah, ini ada kabel-kabel yang menuju ke kalau yang ini ke mainboardnya yang ini ya, yang besar ini ya. Yang besar ini biasanya digabung ya, gabung seperti ini terus masuk ke main powernya ya. Ini kalau ini mungkin nanti ini ke hard disk ya, atau mungkin ke ini CD-ROM ya. Ini CD-ROM-nya juga bisa dilepas dengan mudah ya. Nah, seperti ini. Oh, ini hard disknya di sini ya, tidak di sini. Untuk merek lain ada yang di sini ya. Berarti sini bersih ya tampilannya. Di sini tampilannya bersih ya. Di sini tampilannya bersih. Hard disknya malah ada di sini, di bawah sini. Nah, ini ada 2 kabel ya. Ini satu kabel ini untuk power ya, ini bisa dilepas ya, ini untuk power. Dan satu kabel lagi ini untuk data ya. Jadi ini kemungkinan besar yang data yang ini ya, dan ini yang power supply ya, karena ini kan kabelnya lebih besar-besar ya. Nah, seperti itu. Ini mencopotnya ada ya, kadang lebih banyak tidak menggunakan skrup ya. Nah, tidak menggunakan skrup, biasanya cuma disorong aja ya. Nah, atau mungkin dikendorkan ya, skrupnya ini juga bisa ya dikendorkan. Nah, ini adalah CD-ROM dan ini adalah hard disk ya, HDD ya. Nah, kemudian ini adalah kontrol ya, kontrol. Ini mainboardnya ada di sini. Ini CPU-nya ya, CPU-nya ini otaknya ya, atau CPU-nya, kontrol processor unit. Nah, ini adalah yang sebesar ini ya, ini CPU-nya. Ini kita bisa copot ya, memang konstruksinya bagus banget ya, seperti ini. Ini ada kipas ya, kipas ini untuk
menghisap ya, menghisap panas untuk dikeluarkan. Ya, bukan meniup ya, tapi menghisap ya. Kalau meniup nanti sini kotor semua ya, karena debu di luar dimasukkan. Nah, ini adalah baterai untuk mengingat setting ya, untuk mengingat setting atau informasi-informasi yang harus diingat oleh komputer seperti tanggal, tahun, jam ya, yang paling gampang itu. Nah, ini bisa dibuka ya, bisa dibuka ini seperti ini. Ya, ini macam-macam cara ini ya, cara membukanya ya. Kalau ini yang build up seperti ini, seperti ada pernya ya, bagus sekali ya, konstruksinya memang sangat bagus sekali. Kalau kita membayangkan ini bisa jadi seperti kota ya, sebuah kota ya. Ini adalah kantor pemerintahan pusat gitu ya. Nah, terus nanti ini adalah ruang arsip misalnya begitu ya, atau ini kan pemprosesnya ya. Kalau ini adalah bisa jadi ini ruang arsip atau ruang arsipnya ini ya, harddisk ya, tapi ini adalah arsip sementara ya, arsip sementara. Kalau disimpan nanti masuknya di sini ya. Nah, ini pendinginnya ya, ini bukan prosesor, ini hanya pendingin ya, pendingin aja, karena prosesor itu memang kalau udah bekerja panas banget ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pendinginnya bagus banget ya. Ini berdebu biasa ya. Kita tembus ini nggak ada komponen apa-apa ya. Mungkin di sini ini ada zat tertentu ya, yang kalau panas dia mungkin dia bisa bergerak ya, untuk mendinginkan ya. Seperti di radiator mobil ya. Ini banyak tembaga ya. Nah, ini bagus banget ya konstruksinya. Ini adalah seperti salep ya, seperti krim atau salep, fungsinya untuk menambah dingin ya. Ini nanti nempel di prosesor. Nah, prosesornya ini ya, ini kalau kita lap nanti akan muncul prosesor Core i5 gitu ya. Nah, ini bisa kita lepas ya. Cara melepasnya seperti ini. Nah, ini pengaitnya ya. Ini bukan perangkap tikus ya. Nah, tapi ini adalah untuk menjepit, untuk memastikan agar prosesor itu melekat erat di mainboard ya, di mainboardnya ini. Ini agak sulit ya, karena kakinya tuh banyak sekali dan nancep di situ ya, jadi kita harus ambil, diangkat pelan-pelan ke atas gitu ya. Kira-kira begitu. Untuk kaki-kakinya ini ada yang kuning sekali ya, sangat kuning sekali. Kita angkat ya, sangat kuning sekali. Nah, ini sangat kuning sekali, itu memang dilapisi emas ya, dilapisi emas. Jadi supaya tidak mudah berkarat atau tidak berkarat ya, supaya kaki-kaki itu tetap akan menyambung ke CPU ya. Jadi memang ini kalau kita daur ulang ya, itu akan ada kandungan emasnya. Nah, ini adalah RAM ya, random access memory ya. Ini kita bisa lepas supaya tidak mengganggu ya. Nah, ini kita lepasi boleh aja ya, ini tinggal motherboardnya nanti mengembalikannya gampang ya, asal kita tahu diagramnya, dan tidak mungkin terbalik karena semuanya sudah disusun ya sedemikian rupa, tidak akan terbalik cara memasangnya. Jadi merakit komputer itu gampang ya. Ini adalah baterai ya. Nah, itu remnya ya. Jadi remnya ini kayak susunannya seperti ini kan. Nah, ini kalau kita lepas, nah ini PC Pro 2 GB ya, Singapore. Nah, ini chipsetnya berarti ini 256 kali 8 ya, 256 KB. Komputer yang pertama kali dulu ada itu RAM-nya cuma 128 ya. Jadi setengahnya ini RAM-nya setengahnya ini. Ini 2 GB termasuk kecil ya. Termasuk kecil, Anda bisa memasang lebih dari satu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
Nah, ini kita singkir-singkirkan ya, supaya Anda bisa melihat motherboard ya, papan induk sirkuit. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa lepas ya. Ini ada baut-bautnya di sini, bautnya juga sangat bagus ya, dan tidak akan melukai tangan ya. Kalau yang rakitan tuh, yang murah-murah casingnya itu akan suka beset kalau orang Jawa, atau kita tergores tangan kita ya. Kalau ini tidak ya. Ini skrupnya ada banyak sekali ya, silahkan nanti diteruskan ya. Ini cuma sedikit saja ya. Ini juga bisa dibongkar semua ya. Ini bagusnya build up itu ya. Di sini ada speaker ya, di sini ada speaker ala kadarnya ya. Ini kalau nggak bisa pakai obeng yang pendek ya, karena kalau kepanjangan bisa nyangkut-nyangkut. Nah, di sini masih ada skrup lagi ya. Nah, ini ya caranya di engselnya. Ini kalau di casing biasa nggak akan kita dapati ini ya, konstruksi yang seperti ini ya. Biasanya main skrup aja, kemudian pengait-pengaitnya ini statis semua ya, tidak bisa dimainkan ya, tidak bisa dimainkan. Kalau ini masih bisa nih, penguncinya begini, tinggal ambil aja. Kalau ini ya masih diskrup ya, dikendorin dulu biar bisa naik ya. Ini bisa dikendorin dulu nanti biar bisa naik ya. Nah, seperti itu. Nanti menghabiskan waktu ya. Yang penting Anda tahu saja fungsi-fungsinya semua. Dan kalau kita merakit komputer ya, ini misalnya ini mau nambah slot ya, ini mau nambah slot, ini juga bisa dibuka tutup ya, dan tanpa skrup ya, yang tinggal dikunci aja. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.